Mari orang Merauke, yo mari. Bagi saya dan Pak Bambang, ketika dipilih kami ini adalah pelayan rakyat, maka tugas kami adalah melakukan apa yang rakyat minta. Dan permintaan itu bisa dilakukan, maka kami akan melakukannya. Bagi saya, untuk rakyat semua pasti bisa. Nah, yang kedua, yang sudah cukup lama kami perjuangkan di DPR, kalau dari PD Perjuangan, kami punya satu konsep yang pernah kami suarakan berulang-ulang. Sayangnya itu belum bisa diwujudkan karena bukan kami yang kepala daerah. Tapi mudah-mudahan dalam pilkada ini kita diberi kesempatan oleh rakyat supaya ini bisa kita lakukan. Ini kami sebut dengan konsep pembangunan yang bersifat menyeluruh dan tuntas. Nah, sedikit saya menjelaskan maksud dari konsep ini. Menyeluruh dan tuntas artinya begini Bapak Ibu. Faktanya bahwa selama ini kita kalau mau bangun jalan, nah itu kalau pemerintah bangun 2 kilo, lalu nanti dibangun lagi cicil di Kurik, ya, di Muramsari, nanti pindah lagi kemana. Nah, giliran kita mau bangun kembali menyambung yang tadi itu sudah pada rusak. Nah, contoh lain adalah ketika kita mau bangun rumah rakyat, kita bangun 2 di Kelapa Lima, 3 di Nowari, mungkin 1 di Rimba Jaya, lalu di distrik 1 mungkin 20 rumah, dibagi lagi di tempat lain. Nah, kita ingin dengan konsep ini, kita ingin mengajak rakyat untuk mari kita bersepakat. Kalau kemudian saya dan Pak Bambang diberi kesempatan menjadi bupati dan wakil bupati. Nah, kalau tahun pertama masa jabatan kami 2021 itu hanya meneruskan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah sekarang. Mungkin nanti kita hanya punya andil pada saat perubahan anggaran. Tetapi 2022, 2023, 2024, dan 2025, ya, kalau kami 2 periode berarti kita hitung sampai 2030. Maka kita akan sepakat, kalau rakyat setuju kira-kira di tahun pertama apa yang mau kita utamakan. Kalau kita mau bangun jalan, maka kita akan bangun jalan saja di tahun itu. Kalau kita mau rumah rakyat, kita akan bangun rumah rakyat saja di tahun itu. Artinya, kalau uang kita cukup untuk di 1 tahun anggaran, kita membangun rumah di 5 distrik yang ada katakanlah 10, 7, atau 5 kampung, maka di tahun itu 5 distrik itu dan kampung-kampungnya, rumahnya semua kita selesaikan. Siapa yang bilang tidak bisa? Uang kita ada, dan itu tergantung bupati, wakil bupati, dan dukungan rakyat melalui Bapak Ibu anggota DPR. Nah, kenapa ini harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau bicara rumah rakyat, sayang ketika dalam satu kampung kita hanya bangun 20 rumah, sementara masyarakat yang membutuhkan itu ada 50. Pernahkah kita ikut merasakan suasana hati mereka yang 30 kepala keluarga yang tidak kebagian rumah? Mereka harus menunggu 5 tahun lagi. Saya kira itu sangat menyakitkan di hati. Tetapi apa daya, mereka tidak bisa bicara. Nah, sama halnya dengan pembangunan jalan tadi. Kalau kita bisa bangun 20 km satu kali di satu tempat, kenapa kita harus cicil 2 kilo di sini, 2 kilo di sana? Saya kira ini tidak efektif sama sekali. Maka konsep ini akan menjadi bagian dari perjuangan saya dan Pak Bambang. Dan saya yakin rekan-rekan partai koalisi pasti sepakat dan akan mendukung ini. Karena apa? Ini untuk rakyat. Nah, yang ketiga, kami punya konsep yang juga lama kita perjuangkan. Ini yang kami sebut dengan membangun kota di kampung. Nah, konsep ini sesungguhnya mendasari pada kesamaan hak masyarakat. Bapak Ibu, di beberapa tempat kita lihat sudah ada jalan aspal yang bagus. Tapi di banyak tempat, mereka sampai hari ini, generasi ganti generasi, mereka kalau mau lihat jalan aspal itu kalau datang ke kota. Maka ini juga akan menjadi perhatian kami. Mari orang